Semangat! Salah satu sektor usaha yang terdampak cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19 adalah bisnis perhotelan. Sebab selama wabah virus corona, orang-orang diimbau untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari bepergian atau keluar rumah untuk sesuatu yang tidak mendesak. Selain itu, adanya pembatasan perjalanan, persyaratan ketat untuk menggunakan transportasi umum, hingga terus meningkatnya kasus infeksi membuat banyak orang juga berpikir dua kali untuk bepergian jauh. Mau tidak mau, para pelaku usaha perhotelan harus memutar otak bagaimana caranya agar bisnisnya bisa terus bernapas di tengah pandemi. Bahkan dilansir dari CNN Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta mengungkapkan sebagian pengusaha sektor perhotelan mulai menjual hotel miliknya karena memburuknya kondisi keuangan perusahaan akibat tekanan pandemi COVID-19. Beberapa hotel tetap beroperasi meskipun merugi. Tujuannya bukan lagi mengejar profit, melainkan hanya untuk meminimalkan kerugian dibandingkan tidak beroperasi sama sekali. Hotel-hotel dituntut mengelola krisisnya sambil menyiapkan strategi dan peluang pulihnya bisnis hotel agar ketika ekonomi membaik, bisnis tidak ketinggalan. Dalam situasi pandemi, perilaku customer hotel sudah berubah, kebutuhan customer juga sudah berubah, bisnis model hotel berubah, dan kompetisi pun ikut berubah. Dengan adanya pandemi, menjadikan semua perusahaan memiliki waktu yang sama untuk memasuki kompetisi baru. Semuanya sama-sama memiliki banyak waktu untuk melakukan reboot and restart. Sebagai manajemen hotel yang adaptif, cepat bergerak, dan siap berkompetensi, Antero Hotel Jababeka Cikarang adalah salah satu hotel yang bisa bertahan dalam kondisi pandemi saat ini. Apa strategi yang dilakukan Antero Hotel Jababeka Cikarang untuk menghadapi kondisi tersengal-sengalnya bisnis perhotelan nasional tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada pelanggan? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat dong, karena ini waktunya kita membahas hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan di halayak ya, bersama narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Dan lebih semangat lagi nih pemirsa, karena saat ini saya menyapa sahabat semangat dari Antero Hotel Jababeka Cikarang. Wah, lihat nih, suasananya cocok sekali ya untuk WFH, untuk staycation, luar biasa. Jadi memang yang namanya pandemi ini pemirsa, menjadikan semua perusahaan di bidang apapun sih ya tentunya memiliki waktu yang sama pemirsa dalam memasuki kompetisi baru. Semuanya bersiap memulai baru, memulai waktu restart lagi begitu. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Antero Hotel Jababeka ini dalam menyongsong yang namanya era new normal ini? Sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rita. Selamat siang. Beliau adalah General Manager dari Antero Hotel Jababeka. Terima kasih Pak Febri atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu sudah diberi kesempatan. Luar biasa ya, cocok sekali suasananya Antero Hotel ini untuk yang namanya WFH. Ya. Untuk staycation. Betul. Kalau kita melihat dari fenomena secara nasional nih Pak Febri. Ya. Apa yang bisa Bapak gambarkan terkait situasi perhotelan di Indonesia selama pandemi ini, Pak? Baik, jadi saya mewakili teman-teman di stakeholder pariwisata, khususnya perhotelan, ya. Selama pandemik ini, khususnya bisnis perhotelan kita lumayan sangat terdampak oleh COVID-19, ya. Itu ditunjukkan dengan occupancy rate yang drop jauh, otomatis inline dengan revenue kita, ya. Jadi akhirnya juga paralel dengan pengurangan staff dan yang lain-lain berimbas yang lain, ya. Sempat terkena dampaknya ya. Terkena dampak, ya. Jadi kalau kita bicara teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke dan khususnya di Cikarang, ya pada saat ini kita dalam posisi yang coba survival bertahan, ya. Gimana caranya kita melewati pandemik ini dengan tetap mempertahankan quality, pastinya quality service di satu sisi, di sisi lain kita juga tidak mengorbankan internal kita, ya. Situasi yang sangat susah sekali, tapi jelas dampak COVID-19 ini betul-betul menghantam keras dunia perhotelan
ya, dan termasuk dunia pariwisata. Namun belakangan ini Pak dicanangkan juga yang namanya intervensi ya dari pemerintah, itu sangat-sangat diharapkan oleh semua pihak perhotelan di Indonesia. Menurut Bapak bentuk intervensi dari pemerintah itu yang kira-kira bisa menolong nih situasi sulit ini seperti apa ya Pak? Ya, kebetulan bersama stakeholder yang lain, salah satunya IHGMA, yaitu Asosiasi GM, ya, di mana saya juga dulu pernah jadi pengurusnya di awal. Terus juga PHRI, ya, itu yang di pusat pernah mengajukan ada 11 usulan. Ya, saya juga tidak terlalu hafal semua 11 usulan tersebut, to be honest. Tapi secara garis besar. Ya, tapi dari 11 itu saya lebih mengurucut pada 2 hal yang mungkin bisa membantu kita di perhotelan, itu adalah dari segi pajak ya, yang kita harus bayarkan, dan juga dari biaya cost expense seperti listrik. Ya, nah, kalau bicara listrik kan kembali ke pemerintah pusat. Tapi kalau pajak kita minta bantuan sebetulnya dari pimpinan daerah masing-masing sih. Oh begitu. Ya. Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini mungkin masih dalam proses ya. Saya tidak tahu detailnya, tapi kita sudah memberikan sounding pemerintah untuk memberikan banyak insentif agar bisnis perhotelan ini tetap berjalan selama pandemik. Ditambah lagi ada apa namanya? Kita juga minta kelonggaran dari segi bisnis, dalam segi misalnya gitu ya, untuk wedding gitu. Dari segi kapasitas mungkin agak dinaikkan. Kan selama ini 25% ya kapasitas ya. Ya, kalau bisa lebih ditingkatkan. Ya, apa mungkin 30 apa 35 ya begitu. Karena kenyataannya hotel-hotel termasuk hotel di mana saya bekerja sekarang, Hotel Antero Jababeka, kita sudah banyak yang memegang sertifikat CHSE. Itu sertifikat CHSE itu dari pemerintah yang diberikan insentif secara gratis gitu ya. Harusnya dengan sertifikat itu harusnya kita sudah memegang protokol COVID. Ya, jadi justru yang perlu, ini usulan saja ya, sharing dari kita. Pemerintah harus lebih fokus justru ke area-area di mana protokol COVID itu tidak dijalankan atau kurang optimum dijalankan. Seperti misalnya saya kadang-kadang sidak malam-malam keliling gitu. Ada nongkrong di warung kopi, pinggir jalan, di bengkel. Nah, itu nggak ada social distance, tidak ada masker dipakai. Nah, justru ini menjadi klaster-klaster kecil mikro. Ya, akhirnya ngumpul, begitu kembali ke keluarga, jadi klaster keluarga, akhirnya nyebar. Itu yang sebetulnya harus jadi lebih concern ke pemerintah untuk mengawasi pasar-pasar, gitu ya. Saya tidak hanya pasar tradisional, tapi pasar yang tidak tradisional ada dekat-dekat sini juga ada, gitu. Ya, kalau dari perhotelan, mall, kita sudah menjalankan protokol COVID. Jadi harapannya ditambah dengan sertifikat CHSE seperti yang sudah kita miliki, agak dilonggarkan ya, gitu. Bersama-sama lah ya. Bersama-sama. Karena juga pariwisata ini tadi saya baca-baca di media, setiap karena pandemi ini kita sudah kira 150 triliun katanya. Jadi sebuah pendapatan yang besar dari segi pariwisata, gitu. PR bersama lah, gitu. Itu sih harapannya. Kalau dari segi tadi kalau pertanyaannya apa yang bisa dibantu dari pemerintah, ya harapannya ke sana ya. Ngomong-ngomong soal menghadapi situasi sulit nih Pak, untuk Antero sendiri bagaimana ceritanya Pak dalam menghadapi krisis atau apa ya, kondisi tersengal-sengal katanya ya. Iya. Bagaimana, apa yang dilakukan Antero sejauh ini dari mulai masa pandemi, kurang lebih sudah mau setahun kita ya? Iya. Nggak beda jauh dengan saya yang bilang di awal. Jadi kita coba meminimalkan cost expense atau biaya ya. Jadi kita menggunakan prioritas mana yang harus kita keluarkan di awal, mana yang tidak, mana yang bisa kita hold, kita tahan. Di sisi lain kita coba memaksimumkan revenue. Jadi semua market segmen yang ada, potensial bisnis yang ada kita garap semua. Itu yang dilakukan oleh hotel kita sekarang, sama seperti teman-teman yang lain lakukan. Gitu. Dan sekarang ini kita lihat sudah mulai ramai lagi nih Pak. PPKM diberlakukan gitu ya, tapi maksudnya kegiatan masyarakat sudah mulai diperbolehkan di berbagai aspek gitu. Dengan pembatasan tentunya. Nah, kalau di Antero sendiri nih Pak,
Bagaimana penerapan protokol kesehatan di setiap fasilitas yang ada di sini? Ya, terlepas ada PPKM atau sebelumnya PSBB ya, ataupun nanti sudah tidak diberlakukan lagi, terus vaksin sudah berjalan. Kalau kita di Antero tetap menjalankan protokol COVID yang ketat. Oke. Ya, karena kita belum tahu situasi ini sampai berapa lama, ya. Kalau kita lihat di media-media, vaksin memang sudah turun, tapi baru ke tenaga kesehatan yang secara massal cek suhu badan. Kalau nggak bawa hand sanitizer, kita minta tolong cuci tangan. Oke. Bahkan kita tambahkan dalam sehari itu ada namanya random checking suhu badan. Oke. Jadi tidak hanya saat masuk tidak hanya saat masuk gitu, saat masuk ke hotel, tapi pada saat tamu, staf atau siapapun dalam hotel, sekali di pagi hari, sekali di sore hari kita random checking suhu tubuh. Dan kita juga cantumkan suhu tubuh karyawan, staf yang bertugas hari itu berapa suhu tubuhnya. Jadi begitu tamu datang, oh staf Evo suhu tubuhnya yang bertugas hari ini sekian, yang di restoran sama, housekeeping sama, semua kita info ke tamu. Ya, termasuk ke semprot disinfektan itu setiap hari kita disinfektan, gitu. Baik di public area maupun di kamar. Ya, terlepas vaksin ada apa enggak nanti atau kapan turunnya, kita tetap jalankan. Iya. Sampai betul-betul pandemi ini betul-betul selesai. Amin. Gitu. Ya. Ini berbicara soal strategi menghadapi kondisi sulit di masa pandemi ini, tentunya juga pastinya ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ya Pak ya. Betul. Kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.